Beliau koordinator tim hukum kita yang semua hasil dari rapat dari ketua DPC menunjuk beliau untuk koordinator untuk menangani perkara ini. Mengapresiasi sudah diterima laporan ini kami mengapresiasi pelayanan yang luar biasa. Ini menurut kami sangat cepat ya. Ada dua hal yang kami laporkan. Undang-undang ITE. Siapa terlapornya? Tentu pemilik akun Cak J1. Instagram, TikTok, dan YouTube. Beberapa pihak-pihak juga yang kami juga lampirkan bukti adanya hoax. Hoax itu beberapa akun-akun. Sampai ada terjadi perusakan dan beberapa sweeping yang mengatasnamakan Arek Surabaya, dan saya yakin itu bukan Arek Surabaya. Saya yakin kami hidup di kota Surabaya ini tidak begitu Arek Surabaya, bukan premanisme. Saya anggap itu tindakan premanisme yang tanggal 26 itu sampai melakukan perusakan dan seterusnya. Itu premanisme. Dan disitulah kami juga sudah menyampaikan tindakan terhadap aksi premanisme. Kami tidak ada gerakan apapun meskipun dilakukan itu karena memang kami punya itikat baik sebagai ormas bahwa kami ingin hukum. Itu satu hal. Ada dua laporan yang masuk kaitannya dengan Undang-Undang ITE kepada Wakil Wali Kota Surabaya, dan ada langkah laporan secara politik. Kami tadi sudah diterima DPRD Kota Surabaya bahwa tindakan setelah kami analisa oleh beberapa tim hukum ini, ada Pak Aziz, ada Pak Gufron, dan ada Pak Marco, menilai sidak tanggal 24 itu apakah dia itu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Kalau sebagai dianggarkan oleh APBD Kota Surabaya, ini kami minta, ada beberapa kerusuhan yang terjadi sesungguhnya. Lakukan inspeksi mendadaknya Wakil Wali Kota Surabaya itu kami nilai ini memunculkan, itu kan bagaimana seorang Wakil Wali Kota Surabaya. Ini yang seharusnya dilakukan evaluasi oleh DPRD Kota Surabaya sebagai tidak menemukan titik temu. Salah satunya, bagaimana sih perkaranya Permadi dulu yang di Medokan Ayu. Sampai hari ini, putusan kelembagaan DPRD termasuk menyatakan telah terjadi pelanggaran etika dan azas pemerintahan yang baik, dan mengusulkan pergantian Wakil Wali Kota Surabaya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. DPRD tidak dilihat oleh Wakil Wali Kota Surabaya. Bagaimana sih tupoksi secara perundang-undangan? Kita tahu, Presiden Prabowo apa bertindak sebagai dirinya, karena dia digaji loh, dikasih rumah dinas, dikasih mobil dinas, dan semua operasionalnya itu Wakil Wali Kota Surabaya itu dianggarkan oleh APBD Kota Surabaya. Ini kami minta, ada beberapa kerusuhan yang terjadi sesungguhnya. Lakukan inspeksi mendadaknya Wakil Wali Kota Surabaya itu kami nilai ini memunculkan kegaduhan, kerusuhan, dan ini tidak menemukan titik temu. Salah satunya, bagaimana sih perkaranya Permadi dulu yang di Medokan Ayu. Sampai hari ini tidak sama penanganannya. Yang kedua, pernah dulu bertengkar dengan Kabak Polrestabes Surabaya. Itu kan bagaimana seorang Wakil Wali Kota Surabaya. Ini yang seharusnya dilakukan evaluasi oleh DPRD Kota Surabaya sebagai lembaga legislasi. Sehingga di dalam permintaan kami itu adalah mengambil sikap dan keputusan kelembagaan DPRD termasuk menyatakan telah terjadi pelanggaran etika dan azas pemerintahan yang baik, dan mengusulkan pergantian Wakil Wali Kota Surabaya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi kalau secara hukum kita oke, tapi kami juga langkah-langkah ini, Ketua Komisi A ini harus melakukan langkah-langkah bagaimana fungsi ini, supaya kelihatan jangan-jangan DPRD tidak dilihat oleh Wakil Wali Kota Surabaya. Bagaimana sih tupoksi secara perundang-undangan? Kita tahu Presiden Prabowo, Pak Presiden memberikan perintah kepada Wakil Presiden, tentu harus ada koordinasi. Apakah tindakan melakukan inspeksi itu, adakah koordinasi, apakah bagian dari program daripada pemerintah Kota Surabaya? Itu yang menjadi poin. Silakan, ada pertanyaan. Ketua dulu, Ketua DPD dulu. Ada yang bisa sampaikan? Cukup. Ada sama. Ya, saya menyampaikan dari kepolisian, saya pengennya proses ini secepat mungkin tangan. Harus banding lah dengan yang lain. Mas
sebenarnya yang dimasalahkan ini yang khususnya laporan di SPKT ya. Oke. Jadi, Yang kita ya. Laporan kita itu titik penekanannya begini. Sidak itu ada perkataan yang disampaikan oleh wakil kota Surabaya mengatakan pakai baju madas. Kita tahu beredar, silakan kawan-kawan bisa share. Tidak ada baju madas ataupun atribut madas apapun yang dipakai. Dan itu terjadi 6 Agustus 2025. Viralnya Desember. Saya sebagai ketua umum bersama ketua DPD dan semuanya itu ini ter-SK Menkumham 24 Oktober 2025. Jauh sebelum itu. Dan itu tidak ada Saya kaitan. sendiri di bulan November. 30. Bulan ya kemarin November 2025. Itu terjadi jauh sebelum itu. Memang Pak Yasin yang saat ini ditahan di Tahti Polda Jawa Timur itu tergabung setelah Oktober itu. Kami mengakui, tetapi kejadian itu bukan sama sekali mengatasnamakan ormas madas. Itu clear semuanya. Itu. Tidaknya Armuji apakah melanggar hukum? Kalau silakan ke teman-teman John ya. Silakan. Ya, gimana? Tidaknya Armuji apakah melanggar hukum? Kalau atas nama sidak pribadi. ya ini ya yang harus dianalisa oleh teman-teman legislatif. Apakah tindakan itu bagian dari program daripada Permintah Kota Surabaya? Dan kalaupun ada, apakah ada koordinasi dengan Wali Kota Surabaya? Apakah ada laporan? Wakil itu sifatnya itu pasif. Itu loh, kita harus baca itu secara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pasif, maka semuanya itu tindak tanduk untuk melakukan sesuatu harus ada laporan kepada wali kota tentunya. Ini. Nah, inilah yang kemudian kita ingat sehingga kami menilai jangan-jangan ada gerakan politik untuk menaikkan popularitasnya dia. Apakah jangan-jangan punya nafsu politik? Dia ingin ke Surabaya 1. Ini, teman-teman. Saya pribadi, itu senior saya di GMNI dia. Kita ini sama-sama orang Marhen. Sehingga ayolah, kita sama-sama ingin menjaga kondusivitas kota Surabaya. Kita ingin sama-sama punya pengabdian. Beliau ketua PDIP Surabaya, kami Ormas Madas punya kegiatan sosial sama yang ingin sama-sama bergerak di bidang sosial. Itu. Untuk laporan ke DPRD itu sifatnya laporan atau aduan, Pak? Di pengaduan tentunya. Sejak kapan, Pak? Tadi sebelum Per hari ini ya, Pak? Per hari ini. Dan sudah diterima di Sekretariat Dewan dan sudah ditanggapi oleh Ketua Komisi A dan silakan itu administrasi. Saya kira itu. Terus Yang di Polda ini LP-nya berarti 2 atau 1 LP di ITE, yang kedua diterima sebagai laporan pengaduan. oh yang pengaduan Yang perusahaan perusakan itu. Karena Pak, biar itu banyak itu masalahnya. pasalnya yang dilaporkan pada pemilik akun Cakji tadi. Yang Caji 28 ayat 3 Undang-Undang ITE dan contohnya 45 ayat 3. Bukti apa saja, Pak, yang dibawa tim? Bukti salah satunya tentu video akun 3 akun itu kami sudah screenshotkan dan kami sudah transferkan ke flash disk, kemudian beberapa foto. Berapa, Pak, jumlahnya sekitar bukti yang di 4 sementara 4. Tinggal nanti kelengkapan nanti elektronik semua ya, Pak? Bukti elektronik semua. Elektronik semua dan flash disk ada hard yang kami masukkan. Terus Madas ingin dibubarkan itu tanggapannya gimana, Bung Taufik? ya kami begini ya, kami melihat isu yang berkembang ada desakan atau apalah di sosial media itu, silakan Mas. Kami melihat begini, kami itikat baik soal itu. Karena kita tahu ada azas contrarius actus. Apa itu? Keputusan tata usaha negara, siapa yang mengeluarkan dia punya hak di situ. Sepanjang ormas itu tidak melanggar terhadap Pancasila dan konstitusi kita, itu tidak ada masalah. Kalau kemudian ada oknumnya yang melakukan pelanggaran hukum, ya silakan. Dan ini terbukti. Polda, Krimum khususnya melakukan pendalaman dan ditahan. Dan di dalam berita acara pemeriksaannya clear, tidak ada berkaitan dengan ormas Madas. Itu clear itu. Tidak ada. Silakan dicek di Krimum, ditanya apakah ada kaitan dengan ormas? Tidak ada. Itu clear. Maka apa yang kemudian di framing, itulah terjadinya tanggal 24 yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya. Seolah ada baju Madas, ada tulisan Madas, ini tidak ada. Ini yang kita keberatan. Itu. Oke? Aman. Nah, ya.
Terima kasih. Terima kasih semuanya ya.